Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Gisela Arsenisi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Oke, langsung saja teman-teman. Yang pertama, nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi mencakup 1. Kejujuran. Kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Nilai ini dapat diterapkan oleh kita sebagai mahasiswa, yaitu dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademis, antara lain berupa tidak mencontek saat ujian dan tidak memalsukan nilai. Selain itu, nilai kejujuran ini dapat kita wujudkan dalam kegiatan kemahasiswaan, misalnya membuat laporan keuangan mengenai kepanitiaan yang jujur. Lalu yang kedua, kepedulian. Kata peduli dapat didefinisikan sebagai mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Di sini yang dimaksud bahwa adalah kita sebagai mahasiswa harus bisa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Nilai kepedulian dapat kita wujudkan dalam bentuk yaitu kita sebagai mahasiswa harus selalu berusaha ikut memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya di kampus, memantau kondisi infrastruktur lingkungan kampus, dan juga nilai kepedulian dapat kita wujudkan dalam bentuk mengindahkan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di dalam kampus maupun di luar kampus. Yang ketiga, kemandirian. Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu tidak bergantung pada orang lain dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita. Nilai ini dapat kita wujudkan antara lain dalam bentuk mengerjakan sosial dengan mandiri, mengerjakan tugas-tugas akademik secara mandiri, dan menyelesaikan kegiatan kemahasiswaan secara swadana. Yang keempat, kedisiplinan. Definisi kata disiplin adalah ketaatan terhadap peraturan, di mana kita sebagai mahasiswa harus selalu bisa mematuhi dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di luar maupun di dalam kampus. Nilai kedisiplinan ini dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan pada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di kampus, mengerjakan segala sesuatu tepat waktu dan fokus pada pekerjaan. Yang berikut, nilai tanggung jawab. Menurut Sugono, definisi kata tanggung jawab adalah keadaan di mana kita wajib menanggung segala sesuatu, dan juga tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari perbuatan yang salah, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab dapat berupa perwujudan kesadaran mengenai kewajiban menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan. Tanggung jawab ini merupakan salah satu nilai yang harus dihayati oleh mahasiswa. Karena apa? Karena tanggung jawab itu merupakan sesuatu yang penting dan harus dimiliki oleh mahasiswa. Nilai ini dapat diterapkan oleh mahasiswa dalam bentuk belajar sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai yang baik, mengerjakan tugas akademik dengan baik, dan menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan. Lalu selanjutnya, kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata kemauan menimbulkan asosiasi yaitu ketekadaan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, dan pantang mundur. Nilai ini harus ada dalam diri mahasiswa dan diwujudkan dalam kegiatan, yaitu melakukan sesuatu, menghargai proses bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas belajar, dan mengerjakan tugas akademik dengan sungguh-sungguh. Lalu yang berikut, nilai sederhana. Hidup sederhana adalah hidup dengan apa adanya, tidak bergaya hidup mewah, tidak boros, dan bergaya hidup hemat. Nilai ini dapat diterapkan oleh kita sebagai mahasiswa, yaitu hidup sesuai dengan kemampuan, hidup dengan kebutuhan, dan tidak suka pamer kekayaan.
Lalu yang berikut, nilai keberanian. Keberanian adalah sikap kepastian dalam melakukan segala sesuatu. Rasa percaya diri terhadap diri sendiri adalah rasa yang sangat mutlak. Karena seseorang harus bisa memelihara rasa percaya kepada dirinya sendiri secara terus-menerus, sehingga hal ini bisa memperkuat sifat-sifat yang lain. Jika seseorang percaya pada dirinya sendiri, maka hal ini akan terwujud dalam setiap tingkah laku yang akan dilakukan. Nilai keberanian ini dapat kita kembangkan sebagai mahasiswa, yaitu diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, dan berani bertanggung jawab. Lalu nilai keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Nilai keadilan dapat kita kembangkan sebagai mahasiswa dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kampus. Di antaranya, dapat kita wujudkan dalam bentuk selalu memberi pujian yang tulus kepada teman yang berprestasi, memberikan saran perbaikan dan semangat kepada kawan yang tidak berprestasi, dan tidak memilih kawan berdasarkan latar belakang sosial dalam pergaulan. Oke teman-teman, untuk nilainya sampai di situ. Lalu kita lanjut yang kedua, prinsip-prinsip anti korupsi. Prinsip-prinsip anti korupsi yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi maupun pada level lembaga. Prinsip akuntabilitas ini bisa diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupannya di dalam kampus. Misalnya, melakukan program-program kegiatan kemahasiswaan yang harus dibuat dengan mengindahkan aturan yang berlaku di kampus dan dijalankan sesuai dengan aturan yang ditentukan. Lalu prinsip yang kedua, transparansi. Transparansi merupakan salah satu prinsip yang paling penting dalam anti korupsi. Transparansi dalam prosesnya dapat dibagi menjadi 5 proses. Yang pertama, proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan. Yang ketiga, proses pembahasan. Yang keempat, proses pengawasan. Dan yang terakhir, proses evaluasi. Proses penganggaran yaitu mulai dari perencanaan, implementasi, laporan, pertanggungjawaban, dan penilaian terhadap kinerja anggaran. Di dalam proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan dan alokasi anggaran. Prinsip ini dapat atau mulai bisa diterapkan oleh mahasiswa, yaitu program kegiatan kemahasiswaan dan laporan kegiatan harus bisa diakses oleh seluruh mahasiswa. Oke, prinsip yang ketiga, kewajaran. Prinsip ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari 5 hal penting, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Prinsip kewajaran ini dapat diterapkan oleh mahasiswa, misalnya dalam penyusunan anggaran program kegiatan kemahasiswaan harus dilakukan secara wajar. Demikian pula dalam menyusun laporan pertanggungjawaban harus disusun dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan kultur kebijakan. Prinsip kebijakan ini dapat mulai diterapkan oleh mahasiswa, yaitu dalam membuat kebijakan atau aturan main mengenai suatu kegiatan yang melibatkan mahasiswa harus bisa mengindahkan seluruh aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kampus. Dan yang terakhir, prinsip kontrol kebijakan.
Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Pada prinsip ini akan dibahas mengenai lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia, self-evaluation organization, reformasi sistem pengawasan di Indonesia, problematika pengawasan di Indonesia, bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evaluasi, dan reformasi. Prinsip ini dapat mulai diterapkan oleh mahasiswa, yaitu dengan melakukan kontrol pada kegiatan kemahasiswaan, mulai dari penyusunan program kegiatan, pelaksanaan program kegiatan, sampai dengan pelaporan, sehingga dengan demikian semua kegiatan bisa dilakukan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh kampus. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Sekian dan terima kasih.